Sementara membaca Perjanjian Baru, saya jadi jatuh cinta kepada Yesus. Apakah Anda juga merasa seperti itu? Saya suka Yesus. Saya suka pribadinya. Saya suka perbuatannya. Saya suka perkataannya. Tidakkah Anda menyukai semua itu? Menurut saya, semua itu hebat. Saya suka ketika dia melipat gandakan roti. Apakah Anda menyukainya juga? Juga ikan? Ikan sarden? Saya selalu membayangkan bahwa itu ikan sarden. Saya suka itu. Saya suka semua tentang Yesus. Saya suka ketika dia mendatangi pohon ara dan berkata, lalu pohon ara itu mati. Dapatkah Anda membayangkan ketika Yesus melakukan itu? Saya suka semua tentang Yesus. Saya ingat perkataannya kepada Lazarus. Keluarlah. Bukankah itu luar biasa? Maksud saya, itu hebat. Karena tidak ada banyak orang yang berkata, keluarlah, dan memerintahkan seseorang untuk bangkit dari kematian. Saya suka semua itu. Dan ketika saya menjadi pengikut Kristus, saya kira saya akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saya membaca Perjanjian Baru selama beberapa minggu dan berbicara dengan beberapa orang. Dan saya pikir, ini luar biasa. Saya akan bergabung. Saya ingin melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya juga ingat perasaan frustrasi yang saya peroleh pada masa awal saya bergereja. Tahukah Anda pendapat saya tentang apa yang orang-orang lakukan di gereja? Saya pikir orang-orang berkumpul di gereja, menikmati waktu mereka bersama, membagi wilayah, dan setiap orang pergi untuk menyembuhkan beberapa orang, mengusir setan, dan memenangkan beberapa jiwa sebelum makan siang. Jadi, beberapa kali pertama saya ke gereja, saya datang dengan pemikiran bahwa saya akan menaklukkan kota besar Anaheim yang kafir dan dikuasai kegelapan di dekat Disneyland. Kesanalah saya ingin pergi, karena di sanalah saya dibesarkan. Ketika mereka tidak melakukannya, saya merasa kecewa. Saya ingat suatu hari saya bertanya kepada seseorang, kapan kita akan pergi dan melakukannya? Dia berkata, apa? Saya berkata, kapan kita akan pergi dan melakukannya? Dia berkata, oh, kamu tidak perlu melakukannya. Kamu percaya saja bahwa itu pernah dilakukan. Itu sangat menyedihkan. Bukan begitu? Saya ingat selama 1 atau 2 tahun berikutnya, kami meratapinya, kami menyanyikannya, kami mengkhotbahkannya, kami mendoakannya, kami memberikan persembahan. Tetapi kami tidak pernah melakukannya ketika tiba saatnya melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Lama-kelamaan saya jadi kecewa. Sekarang Anda tahu, ketika saya bekerja untuk kepentingan si jahat, dia akan membiarkan saya melakukannya. Bukankah dia membiarkan Anda melakukannya? Dia membiarkan saya melakukannya. Ketika saya bekerja bagi Yesus, si jahat tidak akan membiarkan saya melakukan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya, saya bergabung untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah Anda juga begitu? Nah, jika kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu akan mengubah dunia. Tidak cukup hanya mengetahui bahwa itu pernah dilakukan, bahwa itu penting, melainkan bertindak. Itulah yang akan mengubah dunia. Di suatu tempat, dengan suatu cara, seseorang akan mulai mempercayai Alkitab dan bertindak berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Menurut saya, bisa jadi itu adalah kita sendiri. Kita memenuhi syarat dan kita memahami bahwa itu bisa dilakukan.